Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar saudara? Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Markus yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Dari ayat firman Tuhan ini menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat tapi tidak bisa disembuhkan dan hartanya sampai habis. Dan dikatakan keadaannya bukan membaik tapi semakin memburuk. Tetapi dia mendengarkan berita-berita akan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perempuan ini imannya timbul, pengharapannya timbul karena mendengar akan berita mengenai Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah iman saudara dan saya bangkit karena kita mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Dikatakan apa saudara? Dia mendekat dan mau menjamah jubah Yesus. Saudara, yang kita harus pelajari dari wanita ini, dia bukan hanya berharap saudara, tapi dia bertindak. Karena kenapa saudara? Dia mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati saudara. Iman itu bukan menunggu saudara. Iman itu aktif. Biarlah iman saudara dan saya aktif untuk menjamah kuasa Tuhan. Amin. Dikatakan apa saudara? Di tengah-tengah orang banyak itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dikatakan sebab asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, waktu wanita ini mendengarkan akan berita Yesus, imannya timbul. Dan waktu imannya timbul, dia memperkatakan apa yang menjadi imannya, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 dikatakan, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Demikian pun kami percaya maka kami juga berkata-kata. Dia memperkatakan apa yang dia percayai saudara. Biarlah hari ini kita belajar, kita mempercaya apa yang kita imani. Perkatakanlah bahwa kamu sehat, tubuhmu sehat saudara. Bangun pagi perkatakan aku sehat, aku diberkati. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat. Perkatakan itu saudara. Apapun yang menjadi permasalahan saudara dan saya. Karena saudara, kalau kita pelajari bahwa wanita pendarahan ini mengalami krisis saudara. Krisis yang sangat besar saudara. Karena kenapa? Dia sakit, hartanya habis, dan keadaannya makin memburuk. Ini krisis besar saudara. Mungkin hari-hari ini saudara pun sama mengalami krisis yang sangat besar. Mungkin dalam kesehatanmu, engkau perkatakan bahwa aku sudah sembuh. Perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Engkau mengalami krisis dalam rumah tanggamu. Perkatakan bahwa rumah tanggamu baik. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Istrimu baik, suamimu baik, anak-anakmu baik. Amin. Begitupun kalau bisnis, usaha, toko maupun pekerjaanmu yang hari-hari ini dalam keadaan krisis. Perkatakanlah bahwa bisnismu baik, tokomu baik, pekerjaanmu baik. Amin. Perkatakan bahwa semuanya baik. Karena apa yang kau perkatakan, apa yang kau imani itu yang akan terjadi. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan dia mendekati dan menjamah jubah Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Saudara bayangkan bahwa keadaan dia ini sedang sakit saudara. Dikatakan keadaannya memburuk. Berarti keadaannya sangat lemah saudara. Orang kalau pendarahan itu lemah sekali saudara. Apalagi dikatakan firman Tuhan dia keadaannya sedang memburuk. Saudara, saya berani yakin bahwa pasti dia waktu mau mendekati Yesus dia jatuh bangun saudara. Dia jatuh bangun pasti saudara.
Saudara bayangkan biasanya kalau kita di tengah kerumunan orang banyak pasti ada yang dorong, mungkin ada yang tekan ke kiri, ke kanan, dan mungkin juga kaki kita keinjek ya saudara ya. Tapi apa yang kita mau belajar saudara dari perempuan yang sakit pendarahan ini? Bahwa imannya menerobos segala tantangan, rintangan, pergumulan dia. Karena dia perkatakan terus, asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya, itu dia perkatakan berulang-ulang saudara. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu dia menjamah jubah Yesus, dikatakan seketika itu juga saudara, ia sembuh. Seketika itu juga, dalam waktu yang bersamaan waktu dia menjamah jubah Yesus, dia disembuhkan. Saudara, dan Yesus bertanya kepada muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya bingung ya saudara. Orang begini banyak ya pasti semua orang menjamah Yesus ya. Tapi saudara, apa yang Yesus katakan? Tidak. Ada tenaga yang keluar dalam dirinya. Artinya apa? Ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah iman kita, seruan kita, perkataan iman kita yang menghadirkan kuasa Yesus dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa menerobos dalam keadaan yang sulit. Bagaimana kita menerobos dalam masa-masa krisis ini. Saya tahu masa-masa sekarang bukan yang gampang. Tapi kita mau belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun. Dia menerobos segala keadaan hambatan dan rintangannya. Sehingga dia bisa mengalami kesembuhan. Dia bisa mengalami pemulihan saudara. Amin. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara sedang mengalami sakit, biarlah kuasa Tuhan yang menjamah saudara sehingga saudara disembuhkan. Saudara yang mengalami krisis dalam rumah tangga, biarlah kuasa Tuhan yang menjamah keluarga rumah tangga saudara sehingga rumah tangga saudara dipulihkan, saling menghargai, mengasihi, mencintai. Amin. Antara suami, istri maupun dengan anak-anak, maupun mertua, mantu, semua keadaan baik. Begitupun dalam keadaan bisnismu. Biarlah kuasa Tuhan menjamah bisnismu sehingga bisnismu bisa dipulihkan. Ada terobosan yang daripada Tuhan. Ekonomimu dipulihkan Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah semangat bahwa engkau dapat menerobos segala masalah dalam krisismu. Dan ingatlah saudara bahwa apapun keadaan saudara dan saya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menerobos segala permasalahanmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.